أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Agar nikmat yang Allah berikan tersebut ditambahkan lagi olehnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Kalau kalian bersyukur, maka aku akan tambahkan untuk kalian. Salawat beriringkan salam selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kala. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami mengajak kita semua agar senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suatu kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala bebankan untuk kita. Beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya suatu kewajiban, bahkan dia merupakan hal yang harus dimiliki oleh seorang muslim dan mukmin di dalam kehidupannya. Beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bukti dari kecintaan seorang muslim kepada nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menjelaskan bahwasannya kenapa kita wajib beradab kepada Rasulullah, ada beberapa alasan. Ada beberapa alasan dan sebab kenapa kita harus beradab, berakhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kata para ulama, annallaha qad aujaba ta'atahu atau annallaha qad aujaba lahu ta'addub 'alal muslimin. Yang pertama adalah bahwasanya Allah yang mewajibkan kita untuk beradab kepada beliau. Jadi kalau ditanya kenapa kita harus memiliki adab, kenapa kita harus berakhlak, kenapa kita harus memiliki perilaku yang baik kepada Rasulullah, baik tatkala beliau masih hidup sallallahu alaihi wasallam ataupun tatkala beliau sudah meninggal. Yang pertama karena Allah yang mewajibkan hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi." Wahai orang-orang beriman kata Allah, janganlah kalian mengangkat atau meninggikan suara kalian di atas suara Nabi. Ini adalah adab. Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk mengangkat suaranya lebih tinggi daripada suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd. Dan janganlah salah seorang di antara kalian mengeraskan atau sebagian kalian mengeraskan
ucapannya di hadapan Rasul seperti dia mengeraskan ucapannya di hadapan temannya. Tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Karena hal tersebut bisa membatalkan amal-amal kalian tanpa kalian sadari. Maka yang pertama, sebab kenapa kita harus beradab kepada Rasulullah SAW, berperilaku yang baik kepada beliau, karena Allah yang mewajibkannya. Yang kedua, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk taat kepada beliau. Dan orang yang wajib ditaati, artinya kita, atau orang yang wajib ditaati itu juga wajib untuk kita sikapi dengan baik. Dan kalau Allah mewajibkan kita taat kepada orang tua kita, maka kita wajib untuk berperilaku dan beradab baik kepada orang tua kita. Dan kalau Allah memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, maka itu artinya kita juga harus beradab dan berperilaku yang baik kepada mereka. Maka dari itu, tatkala Allah wajibkan kita taat kepada Rasulullah, artinya kita pun harus beradab dan berperilaku yang baik kepada beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul." Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Kemudian yang ketiga, sebab kenapa kita harus beradab dan berperilaku yang baik kepada Rasulullah, dikarenakan Allah telah menjadikan beliau seorang imam dan seorang hakim, seorang pemimpin yang menetapkan keputusan, yang memberikan ketetapan kepada seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fahkum bainahum bima anzalallah." Berhukumlah, tetapkanlah hukum dan keputusan kepada manusia sesuai dengan yang Allah turunkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah telah menjadikan beliau seorang hakim, seorang imam, seorang pemimpin yang tentunya kita harus beradab dan berakhlak dan bersikap yang baik kepada beliau. Kemudian alasan yang keempat, kata para ulama, bahwasanya Allah mewajibkan kita untuk mencintai beliau. Dan orang yang wajib kita cintai, wajib juga untuk kita sikapi dengan cara yang baik. Wajib juga kita untuk beradab kepadanya. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk mencintai beliau melalui lisan beliau sendiri. Beliau pernah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidak beriman salah seorang di antara kalian, kata beliau, sampai aku, yaitu beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam, lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Kemudian yang terakhir di antara sebab kenapa kita diwajibkan atau harus dan perlu beradab kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan beliau telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia, sikap yang sangat tinggi, akhlak yang sangat terpuji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad itu berada pada akhlak yang sangat mulia dan terpuji. Orang yang memiliki sifat-sifat yang seperti ini sudah semestinya kita sikapi dan kita perlakukan dengan cara yang baik. Kita beradab kepadanya dengan adab yang mulia, dengan akhlak yang terpuji. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui kenapa atau apa alasan kita harus beradab kepada Rasulullah SAW, maka penting bagi kita untuk mengetahui apa saja adab-adab yang harus kita lakukan terhadap beliau, Rasul kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama telah menjelaskan hal tersebut di dalam buku-buku adab mereka. Di antara adab yang harus kita lakukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah mentaati beliau dan mengikuti apa-apa yang beliau contohkan. Sebagaimana yang tadi sudah kita bawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Atiullah wa atiur rasul." Taati Allah dan taatilah Rasul. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Alaikum bisunnati." Wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnahku, kata beliau. Maka mentaati beliau dan mengikuti sunnah beliau, mencontoh perilaku beliau, meniru perbuatan beliau, mengikuti jejak langkah beliau adalah adab yang pertama yang harus kita lakukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, di antara adab kepada beliau pula sallallahu alaihi wasallam adalah yaitu kita mencintai beliau lebih dari siapapun.
Dan tidak boleh kita mencintai selain beliau sama atau lebih daripada kecintaan kita terhadap beliau. Tadi sudah kita bawakan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai dibandingkan anaknya, dibandingkan orang tuanya, dibandingkan manusia seluruhnya. Maka yang kedua yang harus kita lakukan, adab yang harus kita terapkan adalah kita mencintai beliau lebih dari siapapun. Kemudian yang ketiga di antara adab kepada beliau sallallahu alaihi wasallam adalah muwalatu man kana yuwali wa muadatu man kana yuadi, yaitu kita mencintai orang-orang yang beliau cintai dan kita membenci, memusuhi juga orang-orang yang beliau musuhi. Beliau mencintai Abu Bakar As-Siddiq, beliau mencintai Umar Ibn Khattab, beliau mencintai Uthman bin Affan, maka kita wajib mencintai mereka bertiga. Tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidhah yang mereka membenci, bahkan melaknat Abu Bakar, melaknat Umar, melaknat Uthman, bahkan mengkafirkan mereka bertiga di mimbar-mimbar mereka. Maka antara Syiah dan Ahlus Sunnah itu ibarat minyak dan air yang tidak akan pernah bersatu. Selama mereka masih memiliki akidah yang menyimpang melaknat para sahabat yang dicintai oleh Nabi, demi Allah kita Ahlus Sunnah tidak akan pernah bisa bersatu kepada mereka. Tidak akan bisa kita berjalan bersama mereka sampai mereka taubat dan menjadi Ahlus Sunnah, mencintai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mencintai Aisyah, kita pun wajib mencintai Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau ibu kita dan ibu orang-orang beriman. Dan memusuhi orang-orang yang dimusuhi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memusuhi orang-orang kufar, orang-orang kafir, maka kita wajib memusuhi orang-orang kafir. Dan Rasulullah membenci orang-orang yang memerangi agama Allah, maka kita pun membenci orang-orang yang memerangi agama Allah. Rasulullah membenci orang-orang yang menyakiti kaum muslimin, kita pun wajib membenci orang-orang yang menyakiti kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara adab yang hendaklah kita lakukan, kita amalkan adalah mengagungkan nama beliau. Mengagungkan nama beliau, tatkala nama beliau disebut, hendaklah kita agungkan. Dan di antara bentuk pengagungan terhadap nama beliau, apabila disebut maka kita bersalawat kepada beliau. Ketika disebut nama beliau Muhammad, kita katakan sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara bentuk adab kita kepada beliau, yaitu mengagungkan nama beliau dan menjalankan perintah Allah dengan cara bersalawat dan bersalam kepada beliau, karena Allah yang memerintahkan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima." Wahai orang-orang beriman, bersalawat dan salamlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara bentuk adab kepada beliau yang juga harus kita lakukan adalah kita membenarkan segala kabar yang beliau telah sampaikan. Hadis-hadis yang sampai kepada kita menerangkan kabar-kabar umat terdahulu, menerangkan kejadian-kejadian yang akan datang di antara tanda-tanda kiamat misalnya, maka wajib bagi kita untuk membenarkannya. Membenarkan segala berita, kabar yang beliau sampaikan selama hadis tersebut sahih, maka kita wajib untuk membenarkan dan percaya kepada beliau tanpa ada keraguan sedikit pun di dalam dada kita, tanpa ada keraguan sedikit pun di dalam hati kita. Kita harus yakin dan benar-benar percaya bahwasanya apa yang beliau sampaikan semuanya atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara adab berikutnya
kepada beliau sallallahu alaihi wasallam adalah kita menghidupkan sunnah-sunnah beliau, menampakkan syariat beliau, menyebarkan dakwah beliau kepada umat manusia. Maka dengan kita menghidupkan sunnah-sunnah beliau yang saat ini sudah banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin, kita menampakkan syariat-syariat yang beliau ajarkan yang di zaman sekarang sudah banyak dilalaikan oleh umat Islam. Kita tebarkan dan sebarkan dakwah beliau yang sekarang banyak kaum muslimin yang berpaling darinya. Kita hidupkan sunnah-sunnah beliau, salat berjamaah, kita ramaikan masjid-masjid dengan salat berjamaah karena itu ajaran beliau. Kita hidupkan masjid-masjid dengan ta'lim, dengan kajian-kajian ilmiah karena itu adalah ajaran beliau. Kita amalkan sunnah-sunnah yang lainnya yang telah dianggap asing oleh manusia, dianggap aneh oleh bahkan kaum muslimin sendiri, kita hidupkan tanpa ada rasa khawatir, rasa takut dikucilkan, rasa malu dan seterusnya. Tidak boleh kaum muslimin ikhwani fiddin. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan, menghidupkan sunnah beliau, menjalankan apa-apa yang beliau tuntunkan. Kemudian di antara bentuk adab berikutnya adalah kita merendahkan suara beliau. Tatkala beliau hidup, maka kita wajib, atau para sahabat terdahulu diwajibkan oleh Allah untuk merendahkan suara mereka di hadapan Nabi SAW. Adapun sekarang adalah tatkala kita berziarah, menziarahi kuburan beliau di kota Madinah, maka kita wajib untuk merendahkan suara kita. Tidak dibenarkan mengangkat suara, meninggikan suara, berteriak di samping kubur beliau sallallahu alaihi wasallam, karena itu adalah bentuk su'ul adab, adab yang buruk, yang mana kata Allah dalam surat Al-Hujurat tadi, tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun, bisa jadi amal-amal kalian batal, tidak diterima oleh Allah sedangkan kalian tidak menyadarinya. Maka inilah beberapa adab kaum muslimin yang hendaklah kita amalkan, kita terapkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, junjungan dan qudwah hasanah kita semua. Mudah-mudahan tatkala kita bisa beradab kepada beliau, kita akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengikut beliau yang akan dibangkitkan bersama beliau dan mendapatkan syafaat beliau di akhir kiamat, di hari kiamat kelak. Ibadallah, innallaha ya'murukum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi وثنى بملائكته وثلث بكم أيها المؤمنون فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب المجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين بعزتك وقوتك يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة اللهم انصرهم على أعدائهم يا رب العالمين اللهم أنجي المستضعفين المجوعين في غزة يا رب العالمين اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة